Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Malam ini habis selesai kerja dari pagi tadi kan sampai sore, kemas, bersih-bersih, mandi. Langsung ingat menjawab komen dari saudara kita yang ada di mana ya, kalau nggak salah namanya Abang Da Mantir Ampat Romawi atau Mantir IV atau IP. Nanti aku tampil di komentarnya sangat bagus sekali. Pertanyaannya nanti sedulur bisa tengok. Lebih kurang gini, kenapa atau buat video atau konten, alasan abang kenapa suka atau alasan abang tertarik dengan Dayak, padahal abang orang Sumatera. Nah, ini aku jawab ya Bang Mantir. Sebelum aku menjawab, aku mohon maaf jika ada kata yang salah atau tindakan yang salah. Sebenarnya video ini mau ku buat udah berapa hari yang lalu, tapi karena kegiatan, kesibukan atau pekerjaan ya yang masih banyak, jadi mohon maaf Bang Mantir baru dijawab sekarang. Namaku Andri atau lengkapnya Andrio Rata. Belum pernah aku melihat ada sedikit ganjalan, itu belum pernah ada. Jadi kenapa aku tertarik dengan Dayak? Yang pertama, aku belajar dari kesabaran, legowo kalau orang Jawa bilang, atau lapang dadanya dari saudara kita atau seduluran kita yang ada di Dayak. Sekalipun aku nggak pernah ke Kalimantan atau berinteraksi langsung dengan orang Dayak manapun, tapi ini buat aku, belum pernah aku melihat atau mendengar orang Dayak itu langsung tersinggung jika pribadinya disentuh. Enggak. Mereka sabar, tetap senyum. Apapun, aku nggak mau panjang lebar menjelaskan sampai ke luar ranah penjelasan ya. Aku ingin menjawab pertanyaan seduluranku. Aku banyak belajar dari apa yang aku lihat dan aku dengar dari zaman masih TVRI sampai saat ini YouTube udah ya berkembang. Tapi mereka jika diusik leluhurnya atau terganggu tradisi budaya atau adat istiadatnya, mereka bergerak kompak, mereka bersatu untuk menjaga marwah. Karena buat aku secara pribadi juga, aku kelahiran Sumatera Utara, tapi ayahku atau almarhum ayahku itu asli Putra Banten, dan kakek aku itu juga lahir di Banten. Jadi kalau bahasa sananya, karena aku sering dengar kakek aku dulu kecilku banyak sama almarhum kakek, jadi kalau aku sering dengar aing orang Banten gitu kira-kira. Jadi aku sedikit-sedikit sering mendengar kakek aku berbahasa Sunda atau berlogat Banten. Sering aku buat video, makanya aku sering bilang beruntunglah buat seduluranku yang putra Banten atau putra Sunda lahir di tanah Sunda. Beda dengan aku, hanya keturunan Banten yang lahir di Sumatera Utara, yang mayoritas penduduknya atau masyarakatnya atau seduluran di sini adalah bersuku Batak dan Melayu. Sekalipun Jawa ya banyak, India, Cina atau suku-suku lainnya di sini juga banyak. Jadi dari kecil aku diajarkan sama orang tua aku, terus pesan itu melekat untuk saling menghargai, karena dari kecil aku dididik untuk belajar untuk tahu diri. Karena kalau bicara sebenarnya bukan bahasa pesimis, tapi bahasa tahu diri. Pesan orang tua aku pesan kakek aku juga sama, cuman selama kau tahu siapa kau, selama kau sadar siapa kau,
dan kau sadar di mana kau, mudah-mudahan kau selamat nak. Itu pesan orang tuaku yang paling melekat sampai saat ini. Sadar akan siapa kita dan di mana kita. Karena Banten atau Sunda di tanah ini kan sedikit. Jadi menghargai itu dari dulu, dari kecil aku sudah diajarkan oleh orang tua aku. Dan secara pribadi, ke Dayak, aku cinta Dayak, aku suka Dayak. Yang tadi aku sebutkan tadi. Mereka tetap tersenyum, siapapun mereka hormati dan hargai. Tapi ingat, jangan sentuh leluhurnya, jangan sentuh adat dan istiadatnya. Aku yakin tidak ada yang mereka takutin. Itu aja aku kagum. Dan yang kedua, rasanya Indonesia terlalu naif kalau tidak tahu karya atau seni, budaya dan tradisi saudara kita yang di Dayak. Baik dari seperti ini, mandau, pahat, dan sebagainya. Nah, ini aku mau tunjukin. Ini mandau kerja. Ya, peruntukannya kerja. Dan ini mandau karya Empu Gelol. Yang gitu pertama lihat, aku langsung bilang sama Empu Gelol, "Bu, rasanya kurang tega kalau dipakai untuk kerja." Empu Gelol pun jawab, "Nggak apa-apa, memang itu peruntukannya kerja, bukan mandau untuk adat, upacara atau..." Tapi bilangnya tetap tempilan. Terlalu naif kalau kita sebagai orang Indonesia yang tidak paham atau tidak pernah melihat, mungkin di buku sejarah ataupun di sekarang ini banyak di YouTube, itu ya naif kali. Seperti yang contoh aku bilang ini karya Empu Gelol. Jika aku salah dalam menjelaskannya, sekali lagi aku mohon dimaafkan. Nanti kita tengok bilahnya, Lur. Ya, ini salah satu atau salah dua atau apapun itu ketertarikanku pada Dayak. Tidak pernah iseng atau main-main, serius. Dalam hal apapun yang aku tahu tentang Dayak itu tidak pernah iseng. Mereka sungguh-sungguh. Seperti untuk mandau kerja aja, ukirannya seperti ini. Sekalipun mungkin pendapat orang yang lain biasa, cuman buat aku ini luar biasa. Nah, kalau dari depannya, Lur, aduh, bentar ya, Lur. Nah, tuh. Nah, ukirannya sangat bagus. Dan ini apa namanya, sulat ya. Kemarin aku belajar juga, dan ada juga seduluran yang ngasih tahu ikatan ini namanya sulat. Tapi sulatnya apa aku kurang paham ini. Dan ini sangat halus, kecil gitu, tapi menyulam atau apa ini rapi gitu, Lur. Sekalipun ini jenisnya untuk mandau kerja. Dan satu hal lagi, mandau ini pernah aku pakai untuk buka lahan kopi tua. Alhamdulillah ada rezeki dari Tuhan. Aku ambilkan lahan untuk nanam kopi, dan lahan itu memang sudah ada tanaman kopinya tapi udah berusia di atas 25 tahun. Jadi tinggi kopinya, nanti kalau sempat atau bisa tidak ganggu YouTube, aku ambil dari video channel dari keluargaku, Lur. Jadi pohon kopinya itu udah sekitar 4 meteran ada, Lur, kan udah tua. Jadi yang punya mau bongkar, kemudian dilepas atau dijual. Alhamdulillah dari rezeki kita ambil. Jadi ini udah teruji dan sangat ku buktikan ini mandu yang sangat luar biasa. Setelah itu aku pakai lagi sebentar untuk merapikan pekarangan sebelah, maksudnya pinggir-pinggir batas tanah. Itu sangat enak kali digunakan, Lur. Ini apa sih namanya? Tembusar ya. Tembusar 3. Lihat ya, Lur, detailnya sulaman atau apa namanya ini, rajutnya atau apa ya, ukiran yang sederhana tapi bagus ya, Lur. Dan tidak ada sama sekali kerusakan.
begini datang ya begini, makanya aku tetap akan selalu rawat. Oh iya lur, selain ini juga mungkin itu kelihatan ya lur, di belakang itu ada 3 lagi, dan alhamdulillah ada sekitar 5. Sebentar ya lur, 3 4 5. Iya, aku udah pesan mando sama empu glol ada 5 kalau nggak salah. Insya Allah nanti ada rezeki lagi aku pesan lagi sama empu. Sehat selalu buat empu dan keluarga, karena langsung dan tidak langsung aku yakin empu mendoakan aku, dan alhamdulillah channel ini berkembang empu. Karena awal pertama kali membuat channel ini aku juga kirim WA, aku minta empu tolong bantu doakan ya empu ya, biar channel ini, dan empu glol menjawab dengan sangat santun dan baik. Terasa dari ketikan atau yang aku baca, kata-kata yang penuh ikhlas ya lur ya. Jadi udah ya bang ya, alasan aku kenapa tertarik dengan Dayak, padahal abang orang Sumatera. Sebenarnya aku Banten, kelahiran Sumatera. Jadi aku tetap menghargai tanah di mana aku dilahirkan, dan aku juga tetap menghormati darah yang mengalir di badan aku. Itu aja. Itu tadi jawabannya ya bang ya. Nah sekarang kita tengok ya lur ya, sekalian aja ya. Ini sekalipun ini mendau kerja, cuman aku dibilang sama empu, "Bu, izinin ya Bu, kalau aku minta izin Bu, dalam mencabut mendau ini aku tetap bertabih istilahnya, atau berdoa atau memberikan salam. Bukan menyembah pada benda ya, bukan menyembah, tapi aku menghormati si pembuatnya. Karena pada hakikatnya tanpa izin Sang Pencipta, siapapun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi aku hormati bendanya, aku hormati pembuatnya, dan aku hormati yang maha membuatnya. Itu ya lur ya, biar tidak jadi salah sangka ya lur ya. Nah ini lur bilahnya lur. Spesifikasinya sebenarnya atau peruntukannya, nah ini masih ada bekas getahnya lur, belum aku asal lagi lur, tapi cukup tajam lur. Nanti kapan waktu aku ambil saat aku gunakan tuh kerja ya lur. Nah di ujungnya ini kalau nggak salah pancung berapa ya empu, 1 ya empu ya, atau berapa aku pun lupa ini lur. Di sini ada ukiran sedikit tapi bagus kali lur. Nah tuh ya lur. Nah tetap menjadi ciri dari mendau, dia berkolong atau cekung tuh ya lur. Jadi kalau kita yang memegang kanan, cekungannya itu ada di kiri, dan mendau jika pemegangnya itu tangan kiri atau kidal, cekungnya pasti di kanan. Itu penjelasan dari empu glol. Jadi aku hanya yang ingat apa yang disampaikan empu glol. Nah ini udah ya bang ya, kenapa aku tertarik pada Dayak. Nah ini salah satunya. Ini ukirannya sangat luar biasa dan kayunya juga bagus ya lur. Kayu apa ini aku nggak tahu, apa ulin ya ini lur. Nah ini getah dari getah bentar ya lur. Oh bukan, ini dari tanduk lur. Untuk perkatnya atau lemnya, kata empu glol dari getah Malau ya kalau nggak salah. Dan aku juga udah ada pesan tuh getah Malau yang masih batangan stick dia yang segini-segini tuh. Tapi sampai saat ini nggak terpakai karena ini udah aku pakai kerja. Dia tetap kuat dan nggak goyang, nggak pernah goyang, sangat kuat. Udah ya. Nah ini mandonya
panjangnya insya Allah besok aku pakai untuk ngerapikan halaman rumahku ya lur. Nah ini panjangnya 47 cm, ketebalan bilanya cukup tebal 1 cm lur. Ini tebal sekali lur. Tapi yang buat aku heran, baja atau bilahnya ini sekalipun tebal dia ringan lur. Maksudnya nggak seperti membawa beban. Dan terlebar 1,8 cm pangkal dan bila ujung 3 cm lur. Nah itu juga membuat aku tertarik dengan mendau atau dayak ya. Bila sangat tebal gini tapi ringan gitu lur dan kuat. Insya Allah besok aku coba pakai dan aku videokan, karena aku selama kalau setiap kerja aku payah lur, mau memvideokan itu agak payah gitu, jadi kerjanya jadi nggak konsen, minta tolong adik yang lain pun jadi nggak konsen. Tapi insya Allah besok aku ambil ya kekuatan bilahnya ya lur ya. Ini udah ya lur ya, buat aku ini senjata tradisional dari saudara kita yang ada di Dayak Benoa kalau nggak salah ya, Empu Gelol. Kalau salah aku mohon maaf kali. Nah ini, jadi salam hormatku buat seluruh saudaraku yang ada di Dayak, tidak terkecuali Dayak manapun, sekalipun aku memiliki mendau dari Dayak Benoa, yaitu dari Empu Gelol, tapi aku tetap menghormati dan ya menghormati semua saudaraku yang ada di Dayak. Sebenarnya aku cinta semua dari Sabang sampai Merauke, karena buat aku ya patut kita banggakan seduluran kita yang ada di Nusantara ini lur. Nah ini untuk pengait di pinggangnya pun dari ujung tanduk, kelihatannya yang ini kerbau, masih tanduk kerbau lur, ujungnya atau mananya ini ya lur ya. Nah pisaunya juga ada, atau pisau rautnya, tapi tiap kali buat video mendau aku tetap sampaikan aku nggak bisa ngukir lur, hanya bisa menikmati keindahan dari sebuah karya, apalagi karya seorang ya maestro lur. Kalau menurut aku lur, hanya aja kan Empu Gelol orangnya selalu merendah, padahal kalau kita buka di artikel dari 101 tokoh Dayak, aku pernah baca itu, maksudnya buka artikelnya, dan Empu Gelol itu aku baca ya, itu salah satu panglima atau apa yang mendapatkan gelar dari Dewan Adat ya, sebagai apa, panglima bintang nyulir ya. Aku pun kurang paham, jadi aku kalau nggak paham nggak berani ngomong ya lur, nanti takut salah, dan jika salah aku mohon kali dimaafkan. Jadi Empu Gelol itu bukan orang sembarangan menurut aku ya lur, bukan orang yang hanya bisa buat mendau, enggak. Dan kalau seduluran buka channel Empu Gelol itu dari dulu banyak lur, jadi channel di Empu Gelol itu kan video-video banyak itu. Beliau membuat apa tuh yang ukiran rumah adat itu, wah itu jarang sekali orang bisa lur ya. Jadi itu, apalagi mau aku bilang ya, itu alasan aku kenapa tertarik dengan Dayak. Orangnya baik, sabar, sekalipun diusik, tapi ingat jangan pernah ngusik tradisi, budaya, atau adat istiadat leluhurnya.
Andai kita semua begitu, dari Sabang sampai Merauke, bersama, kompak, ya kita tahu sendiri jawabannya. Negara ini negara yang mungkin itu aja lur ya, andai ya lur ya. Jadi alasan apa aku tidak tertarik, kira-kira gitu. Alasan apa kita tidak tertarik? Alasan apa kita tidak tertarik dengan Dayak? Sekali lagi, aku putra Sunda atau Banten, kelahiran Sumatera Utara. Aku cinta Dayak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.